Lebaran kemarin kami bake hampir 4.000 cakes. 4.000 yang ini nih Pak? Ya. Wow, itu 4.000 tuh pisangnya berapa banyak? Saya kalau beli pisang jutaan. Kakek saya tuh kira-kira 86 tahun yang lalu tuh buka toko roti di daerah Jawa Timur. Ih, udah legend berarti dong. Ya, Namanya apa? Namanya Orion Blitar. Itu berdiri tahun berapa tuh Pak? Itu 1938. Sebelum merdeka? Sebelum merdeka. Sebelum merdeka. Udah ada toko rotinya? Sudah ada sampai sekarang. Kan harga cabai kadang suka naik turun tuh ya? Betul, ya. Kalau pisang tuh ada naik turun gitu nggak? Ada Mas, ada. Drastis kah atau biasa aja? Lumayan. Naik Dan turun bahan baku kemarin tepung naik, gula naik, minyak naik, semua naik. Semua Tapi ya naik. kita juga nggak bisa naikin harga seenaknya aja kan gitu. Iya. Kuliah jurusan matematika? Matematik ya, Oke. terus saya ngambil MBA Business. Oh untuk pantes, S2. ngitung kosnya bener nih. Now you are listening to the Spice Guy. Guys, beberapa waktu yang lalu pas Ramadan itu saya lagi cari hampers. Terus kebetulan buka marketplace ketemu sama produk namanya Greg's Banana Cake. Tapi saya bingung ini sebenarnya jualan kue apa jualan hampers. Karena bingung, kita panggil aja langsung ownernya Pak Pram. Welcome. Selamat pagi Mas. Selamat Ahmad. pagi. Senang banget Bapak bisa mampir Terima ke sini. kasih juga sudah diundang. Sama-sama. Jadi tolong klarifikasi Pak, ini sebenarnya Bapak jualan hampers apa jualan kue sebenarnya? Kombinasi. Jadi hampers itu kami buat untuk acara-acara khusus hari raya seperti Lebaran, Natal, Chinese New Year. Jadi kita bikin satu paket supaya konsumen bisa gampang untuk membeli hantaran-hantaran Lebaran begitu. Oke, itu sepanjang tahun ada. Kalau misalkan sekarang ini saya mau pesan buat Imlek ceritanya, bisa nggak? Bisa. Bisa ya. Kami sangat fleksibel, jadi bisa customize. Jadi sebenarnya intinya kita punya produk-produk menu à la carte. Jadi tiap saat bisa untuk ulang tahun, bisa bikin hampers untuk acara-acara tertentu, ya bisa. Oke. Ya. Ini kepikiran bikin kue tuh gimana sih ceritanya? Nah, ini kita tuh nggak ada rencana apapun. Jadi mungkin pemberian dari atas ya. Mulainya itu tahun 2020, pandemik, kita semua lockdown, nggak bisa kemana-mana. Dan kebetulan saya itu penggemar banana cake. Oke. Dan sejak saya pulang dari luar kembali ke Indonesia, belum ada satu banana cake yang saya suka. Jadi saya punya teman dari Filipina. Dia kasih saya resep keluarganya untuk bikin. Jadi saya bikin karena nggak bisa kemana-mana ya. Jadi di rumah aja tuh untuk mengisi waktu bikin banana cake. Enak juga loh, saya sampai kaget bisa bikin sendiri. Padahal saya bukan baker atau untuk masak itu bukan hobi saya. Oke. Dari situ saya bikin satu lagi, kasih ke teman 1-2 gitu, dan mereka responnya bagus banget, katanya enak sekali. Ini beli di mana? Saya bikin lagi dong gitu. Terus habis dari bikin lagi, mau dong. Terus mau dong gue kasih jualan dong. Aduh, kemana nggak ada kepikiran. Nah dari situ iseng-iseng bikin sendiri, jadi dengan juga bantuan dari banyak teman, support gitu, dukungan, ya jual 1-2 dan puji Tuhan alhamdulillah Lancar sampai sekarang ya. jadi bisnis beneran nih. Oke. Terus tadi dari kue, kenapa jadi kayak menspesialkan diri ke hampers atau memang hampers itu additional aja sebenarnya? Hampers itu adalah additional. Jadi kami memang bukan fokus ya, maksudnya menu utamanya itu di banana cake. Banana cake. Ya, tapi dari situ kita melebar dengan varian macam-macam di banana cake-nya, juga dengan snack-nya. Cake-nya juga kami tambah dengan tape cake. Kepikiran, wah kalau Natal tuh orang kan banyak yang mau kasih atau Lebaran kasih hampers. Nah waktu itu selama pandemik itu karena kita kan nggak bisa ketemuan, jadi banyak orang yang mau kasih karena orang Indonesia itu kan memang kita suka ya memberi, udah menjadi budaya kita. Nah di situ banyak yang telepon, bikin dong, saya mau kasih buat
teman saya. Jadi hampers itu disitulah kita bentuk ya, jadi sesuatu yang menjadi rutin. Itu kalau boleh tahu dari pertama bikin ngasih temen gitu ya, terus sampai memutuskan mau dijual gitu ya, atau dalam artian bikin brand beneran nih gitu, itu berapa lama prosesnya? Kalau seingat saya mungkin bulanan ya, mungkin 3 sampai 5 bulan. Putusin langsung bikin gitu ya. Kan teman saya mau satu, tapi lama-lama mereka juga mungkin sungkan ya. Saya beli aja berapa, tapi saya nggak tahu nih harganya berapa. Jadi kita bikin costing. Memang sejak ke awal kepikiran mau dibisniskan itu saya berusaha untuk benar-benar melakukan hal-hal yang serius gitu. Jadi bukan hanya sekedar hobi. Jadi kayak costing saya pikirkan, packaging saya pikirkan, dan kualitas gitu. Jadi dari awal tuh memang wah ini mungkin bisa jadi gitu. Ada potensi, ada harapan. Itu saya benar-benar, jadi bukan hanya asal aja gitu. Mungkin di situ success story dari kami ya, bisa membantu gitu. Jadi penting ya untuk para UKM ini kalau misalkan mau bikin sesuatu niat sekalian gitu ya. Ya betul ya, jadi jangan setengah-setengah gitu. Karena siapa tahu jadi kan. Kalau tidak jadi pun ya bagus kan, kita pikirkan benar gitu, kayak costingnya berapa, pengalaman modalnya lagi buat next business lebih matang lagi kan. Betul ya. Oke. Kalau boleh tahu ini Bapak nih apa ya istilahnya, perhitungan costingnya itu tuh cara ngitungnya gimana sih yang simple gitu, misalkan UKM mau bikin usaha juga gitu ya. Cara ngitung yang benar gimana sih Pak costing? Caranya kita modalnya, jadi satu cake itu perlu modal berapa untuk bahan bakunya. Setelah itu kita harus pikirkan juga pengeluaran yang lainnya, fixed cost seperti listrik, juga gas, dan juga mungkin kompornya atau ovennya, itu semua harus dipikirkan. Dan juga labor, salary, kalau berapa itu harganya, dan harus ada margin, harus ada keuntungan, gitu. Packaging juga perlu dipikirkan, itu semua ada harganya. Jadi itu semua harus dimasukkan ke dalam faktor variabel tersebut. Menurut Bapak kalau kita bisnis anggaplah kue, roti dan sejenisnya, kalau dari sisi profit tuh sebenarnya menurut Bapak harusnya ngambilnya berapa sih? Kan katanya kalau makanan 30%, ada yang 50%, macam-macam lah ya. Betul, kalau menurut Bapak kalau kue seperti itu berapa persen sih? Saya berpikir saya mau kasih kualitas yang dalam tanda kutip tuh istilahnya white glove, jadi benar-benar yang premium, tapi bukan harga premium. Saya mau ngejar volume, karena saya pikir apalagi di Indonesia ya, kita kalau pikir 250 plus 270 juta sekarang ya. Jadi potensi untuk volume itu besar. Sebaiknya marginnya juga jangan terlalu tinggi, jadi orang juga lebih nyaman untuk membeli, tapi kualitas harus jaga. Kalau saya sih antara 20 sampai 30% itu masih oke. Masih oke ya, segitu. Karena kan harus dipikirkan promosi dan lain sebagainya. Jadi keuntungan itu antara 20 sampai 30%. Itu udah oke lah ya. Karena itu ngejar volume. Banget. Betul ya. Ngomong-ngomong saya jadi penasaran nih. Bapak sebenarnya dulu kuliahnya apa? Background story-nya apa? Cerita dong. Cerita singkatnya saja ya. Boleh. Jadi saya itu kebetulan lulus SMA, diberi kesempatan sama orang tua untuk sekolah di luar di Amerika. Di Amerika. Ya. Itu kuliahnya berarti ya. Jadi saya mulai kuliah di Amerika. Terus saya dari kuliah terus keterusan. Jadi saya tuh hampir 30 tahun di Amerika. Itu udah bukan kuliah lagi. Jadi memang rencananya memang udah mau hidup di sana, membangun karir di sana. Saya sekolahnya bagiannya matematik. Kuliah jurusan matematika. Matematik ya. Terus saya ngambil MBA business. Oh pantas, ngitung kosnya bener nih. Setelah itu ya ayah saya kebetulan sakit cukup keras, dan saya berniat untuk kembali ke Indonesia untuk membantu orang tua.
Itu di tahun 2011 akhir 2010 sebenarnya. Pulangnya. Setelah 29 tahun tinggal di luar, terus 2 minggu saya benar-benar packing dan pulang dan nggak balik lagi. Dan memang awalnya sulit seperti readjustment ya, culture shock. Muka Indonesia tapi bahasanya masih belepotan. Udah lupa gitu, karena suka diketawain orang kalau ngomong Indonesia. Banyak sekali teman-teman, relasi yang membantu saya sampai saat ini. Jadi saya sangat bersyukur, berterima kasih. Tapi saya penasaran gini, pas kuliah tadi jurusan matematika, terus Bapak tadi ngambil MBA ya, betul ya di sana. Terus abis itu kerjanya apa di sana? Setelah lulus S1, saya kerja di retail, selama 10 tahun. Di situ ngambil MBA, terus saya kerja di perusahaan rekrutmen. Sempat coba untuk startup juga di rekrutmen. Terakhir saya di real estate. Jadi waktu itu di Amerika tuh booming ya, housing, real estate. Jadi saya mencoba karir di situ dan saya suka banget gitu, karena saya lebih suka untuk bertatap muka, ya interaktif dengan orang ditimbang di belakang meja gitu, depan komputer gitu. Jadi mungkin cocok dengan kegemaran saya gitu. Berarti Bapak jual rumah ya, jadi agent properti gitu jual ya? Jual rumah ya. Susah nggak sih jual rumah itu di Amerika gitu Pak? Dibilang susah ya susah, bilang gampang ya kadang-kadang ini ada beruntung, ada rezeki juga. Jadi memang kalau jual rumah itu sangat personal ya, karena kita membantu keluarga atau seorang untuk membeli investasi hidup, bahkan jangka panjang, dan itu bukan nilai yang kecil juga. Jadi kita harus benar-benar menempatkan diri kita ke konsumen kita, dan mereka kebutuhannya beda-beda. Jadi sulit, tapi kita harus benar-benar mendalami dan benar-benar mengetahui kebutuhan konsumen. Mungkin saya juga belajar dari situ ya. Jadi untuk suatu usaha itu kita harus bisa menempatkan diri sebagai konsumen. Rumah termahal yang pernah Bapak jual di Amerika tuh berapa nilainya kalau boleh tahu? Saya waktu itu di Boston. Jadi biasanya apartemen ya. Antara 1 juta US. 1 juta US harga apartemen di sana. Ya. Wow. Terus dari pengalaman Bapak jual properti sama sekarang jual kue, ilmu apa yang Bapak implementasikan kira-kira dari properti tersebut? Nilai barang itu relatif ya. Tapi kita harus menghormati konsumen. Customer is king itu benar-benar saya harus benar-benar menghargai kan, karena mereka mau spend 100.000 atau 1 M itu mereka punya hak untuk dan mendapat yang terbaik. Jadi saya selalu memberikan yang terbaik, service, kualitas itu tidak bisa ditawar. Dan kita juga harus mendengarkan dan mengerti kemauan dari konsumen. Bukan kita yang perlu, mereka yang harus lebih diutamakan. Kalau di Greg sendiri ini produksi sendiri atau maklon atau gimana Pak? Produksi sendiri. Produksi sendiri. Ya, saya mungkin boleh cerita sedikit ya. Waktu awal-awal saya dapat pesanan, jadi punya customer nih nomor 1. Itu saya pakai oven yang kecil tuh yang Mas, yang satu loyang, ting ting ting. Pernah saya dapat pesanan 8 loyang. Jadi saya bawa itu kasur ke bawah ke dapur, karena kalau untuk bikin satu kue itu memakan waktu mungkin sekitar 1 jam, 1 jam setengah kan. Di oven. Ya dari membuat, mengolah sampai jadi itu 1 jam setengah sampai 2 jam lah. Oke. Nah kalau dapat 8 jam. Ya 8 minimum 8 sampai 16 jam kan. Jadi saya takut gosong, itu saya jadi tidur di dapur. Wow. Terus teman saya waktu itu pindah rumah,
Dia punya oven baru, yang oven lamanya dikasih ke saya. Jadi saya bisa bikin 4. Jadi wah itu lebih cepat dari situ. Terus punya oven yang benar, punya oven lagi. Jadi itulah pengalaman saya. Seru banget ini entrepreneur semua, banget ya. Semua sendiri kebetulan di rumah saya. Dan dengan adanya pandemik itu pemerintah juga punya program-program baik untuk home industry. Jadi saya juga salah satu penerima dari program-program tersebut. Wah, menarik nih. Kira-kira program apa aja yang Bapak rasakan manfaatnya dari pemerintah ya? Ini ceritanya sebenarnya lucu juga. Jadi satu hari saya tuh didatengin sama 5 orang seragam coklat gitu. Aduh, takut juga nih kenapa nih masa. Terus bapaknya bilang, Pak, kami dapat komplain dari warga. Katanya banyak Gojek datang, banyak ramean. Bapak tolong besok ke kantor kecamatan. Aduh, ini udah saya udah deg-degan juga nih. Bapak rumah atau apartemen, Pak? Rumah, ya. Oh ya Pak, besok bawa produk-produk Bapak ya. Oke. Saya pasrah lah gimana. Besoknya saya datang, terus dijelaskan bahwa ya itu Bapak itu rumahan, residential, Bapak dipakai untuk usaha. Bilang saya maaf Pak. Tapi kami punya program karena waktu ini masih masa pandemik nih, masih punya program. Jadi kami akan bantu Bapak. Hah, beneran nih? Ya. Gitu. Ya, jadi kami punya. Dia tanya, udah punya sertifikat halal belum? Oke, kami bantu dan gratis. Terus punya PIRT, BPOM, semuanya dibantu dan juga untuk pemasaran, untuk ikut basar dan lain sebagainya. Mereka semua bantu dari kecamatan dan kelurahan. Jadi itu program yang sangat bagus dan saya sebagai salah satu penerima saya berterima kasih juga untuk Pemda DKI Jakarta bahwa kita itu dulunya kan memang sulit dan mahal ya, maaf ya, kalau halal tuh kalau satu sertifikat tuh bisa lebih dari 1 juta. Dan kami punya sekitar 15 SKU, 15 macam produk gitu, kali 15 kali 1 juta itu ya lumayan ya untuk pengusaha kecil. Tapi semua digratiskan ya juga dan dimudahkan. Jadi kami semua dibantu oleh Pemda. Bersyukurlah. Itu program Jakpreneur bukan? Atau Jakpreneur, PPK UKM? semua UMKM, Jakpreneur, itu semua kami ikut berpartisipasi. Jadi Bapak istilahnya halalnya, perizinan PIRT-nya, betul. Apalagi mungkin selain itu? BPOM juga ya kami juga sudah semuanya sertifikat dan sampai karena kami juga sudah ekspor. Oh, jadi ya. Kemana Pak? Kami ke Filipina, Singapura, Malaysia. Ada toko di sana atau hotel? Bukan. Atau gimana? Jadi kami bekerja ada partner di sana. Jadi mereka sebagai partner, ya mereka punya distributor untuk satu negara. Jadi ada satu distributor untuk tiap negara. Ini masih rutin nih kirim ekspor? Masih. Guys, keren, tepuk tangan. Kita biasanya kemarin tuh ada pemusnahan impor apa tuh yang ban dari Thailand itu? Apa sih namanya? Susu. Kue apa susu itu ya? Iya, ban itu ya. Ini Indonesia kita ekspor kue secara resmi. Itu kan ilegal masuk sini ya. Jadi congrats buat Bapak. Saya senang banget dengarnya. Bisa sebenarnya UKM ya untuk seperti itu. Ya, dan saya bukan satu-satunya ya. Jadi ada beberapa produk yang sudah diekspor dan packagingnya bagus sekali. Jadi saya sangat bangga dengan program UMKM Jakpreneur. Emang ini shelf life-nya berapa lama Pak sampai ekspor? Tergantung produknya. Kalau yang cakes itu kan fresh, kita bikin sesuai dengan pesanan. Itu 3 hari di suhu udara ruang di luar kulkas dan 7 hari di dalam kulkas.
Oke. Terus ada produk yang snack itu antara 1 bulan sampai 10 bulan. Wow. Ya. Berarti kirim pakai pesawat itu ya Pak ya? Kalau yang fresh banana cake-nya kita belum, karena kan harus dibuat di situ. Tapi kita yang diekspor yang mana nih? Yang banana crunch sama yang brittle. Iya, udah keren lah itu tetap Pak. Nanti mungkin the next step kalau saya lagi memikir kalau di franchise kan mungkin bisa ya. Ini untuk lokal ya maksudnya ya? Lokal atau ekspor? Iya, karena brandsnya bagus banget gitu. Namanya. Kenapa namanya Greg's? Apa ceritanya tuh? Jadi yang kasih resep itu namanya Greg. Oh, yang orang yang orang Filipina tadi itu ya. Teman saya. Bayar royalti nggak tuh? Jangan-jangan udah sukses dia datang. Mana royalti gua? Iya, benar. Ya. Berarti Bapak sekarang perizinan udah halal, BPOM itu sudah dikantongin semua, PIRT. Ya. Terus rencana ke depan nih mau apa yang diurus lagi nih kira-kira? Ya, kalau diizinkan mungkin kami bisa mengembangkan bisnisnya. Kan belum ada toko ya. Saya juga sedang bicara dengan beberapa pihak untuk mungkin buka toko dan juga untuk melebarkan ke beberapa kota lain. Seperti Bali. Jadi maksudnya buka shop di sana gitu ya? Bake-nya di sana? Iya, betul. Tadi Bapak bilang Bapak sendiri gitu ya? Sekarang emang karyawan berapa kalau boleh tahu? Ada 10. 10? Itu nge-bake semua atau ada yang lain macam-macam. Jadi ada yang operasional, bagi-bagi ya? Bagian finance, ada yang produksi. Terima kasih untuk Cairo Food yang sudah mensponsori podcast kali ini. Cairo Food menyediakan berbagai macam bumbu dan rempah internasional dan sudah dipercaya oleh banyak hotel dan juga restoran di Indonesia. Nah, kabar baik untuk kalian para pengusaha kuliner maupun chef yang membutuhkan bumbu dan rempah berkualitas. Kalian bisa mendapatkan sampel bumbu dan rempah secara gratis hanya dengan mengklik link yang ada di deskripsi. Nanti Cairo Food akan mengirimkan sampel tersebut untuk usaha Anda. Nah, sekarang kita lanjut lagi yuk dengerin obrolan yang seru ini. Emang sebulan bisa produksi berapa banyak sih Pak? Ini hitungannya gini, kadang orang tuh suka angka gitu ya. Kayak misalkan berapa banyak pisang atau konsumsi tepungnya berapa banyak misalkan. Lebaran kemarin kami bake hampir 4.000 cakes. 4.000 yang ini nih Pak? Ya. Wow, itu 4.000 tuh pisangnya berapa banyak? Saya kalau beli pisang jutaan. Jutaan potong. rupiah. Oh, nilainya. Iya. Memang pisang waktu itu juga susah gampang. Oke. Ya, karena kan masa puasa Lebaran tuh kan banyak juga yang bikin kolak macam-macam semua gitu. Iya. Kalau ini tuh dia pakai pisang jenis apa, Pak? Kalau banana cake pakai pisang Ambon. Pisang Ambon. Karena paling wangi. Oh gitu. Jadi wanginya itu memang kalau pisang Ambon wangi dan yang terbaik itu pisang yang sehari sebelum busuk. Sehari sebelum busuk. Ya. Udah lembut jadi banget udah lembut dan dalamnya itu madunya udah keluar semua tuh. Juga lebih ini ya. Jadi bener-bener wanginya tuh wangi dari natural pisang sendiri. Terus kalau yang ini yang crunch ini pisang apa? Banana crunch itu pisang mas tapi yang kecil. Pisang mas tapi yang kecil. Ya bukan yang besar dan memang kemarin juga karena dampak dari masa kemarau, musim kemarau yang cukup panjang itu, waduh sulit banget dapetin pisangnya. Untuk dapat pisangnya karena pisangnya itu harus tertentu karena itu yang paling manis. Karena banana crunch itu sebenarnya pisang dikeringkan, konsepnya seperti air fry. Jadi nggak ada tambahan apapun. Oke. Manisnya manis dari natural dari nggak pisang. Nggak ada gula, nggak ada apa-apa gitu. Tanpa apapun ya. Dan dia manis ya. Manis ya. Oh, kalau yang satu lagi tuh si brittle itu? Naughty Brittle itu saya dapat inspirasi kalau Mas ke daerah mungkin kayak London, England atau Amerika tuh mereka suka jual namanya brittle. Jadi kayak seperti candy lah seperti gitu, ada kacang-kacangan dan juga granola itu juga banyak orang suka granola. Nah itu saya kombinasikan jadi ininya kacang-kacangan dengan ada wijen, pakai cranberry ya, supaya ada manisnya dikit lah gitu. Nah sebentar, tadi kue dari orang Filipina resepnya. Nah itu resepnya dari mana nih? Coba-coba sendiri atau itu coba-coba sendiri? Bukan dari mana gitu? Saya suka kacang-kacangan. Oke. Kalau di Amerika kan
kita semua serba sendiri ya. Jadi kalau pagi itu saya breakfastnya tuh biasanya granola bar sambil nyetir makan gitu. Itu kenyang gitu Pak? Itu udah lumayan kenyang ya untuk gitu. ya lumayan. Jadi saya pikir enak juga ya dipakai itu. Kalau orang Indonesia kan harus nasi ya. Kalau Bapak perutnya udah sana ya. Ceritain sedikit Pak untuk ekspor tadi tuh kira-kira kalau UKM itu mau ekspor gitu ya, apa sih yang harus dia persiapkan? Harus ngapain sih sebenarnya? Pertama, packagingnya harus tepat ya, karena kan harus memperhatikan masa shipmentnya ya. Pengirimannya itu kan lama, bisa sampai 1 bulan lebih, kadang-kadang tergantung tempat kemananya. Jadi packagingnya harus bagus, dan Indonesia nggak kalah deh dengan negara-negara lain. Kita juga punya kualitas produk-produk lain yang cukup bagus, dan sudah kalau perbankan Indonesia itu sudah banyak sekali available di luar. Terus ya, packaging luarnya juga harus menarik ya, dan kualitas kebersihan segala, supaya untuk ya yang penting kualitas produknya itu yang harus dipikirkan. Jadi packaging, desain, sama produknya itu sendiri ya, yang harus diinikan. Terus untuk selanjutnya mereka nih harus approach ke siapa nih biar ada kesempatan ekspor? Bisa juga menghubungi seperti Kadin di beberapa negara, dan di kedutaan-kedutaan juga punya representatif untuk IPTC ya kalau nggak salah ya. Iya, saya lupa. Jadi mereka memang membantu pengusaha-pengusaha Indonesia untuk kesempatan untuk mengirim produknya keluar untuk ekspor. Jadi harus aktif menghubungi pihak-pihak tersebut. Betul, jangan diam aja. Ya. Secara general pemerintah Indonesia kan mendukung ekspor, karena kita harus jadi eksporter juga, jangan selalu jadi importer. Betul. Beli produk orang lain, kita juga harus jual produk kita kan ya. Apalagi cuma komoditas misalkan. Betul, daripada ekspor pisangnya kita olah jadi produk jual. Betul, ya. End product itu harus ditekankan gitu. Wow, ini obrolan seru nih, baru awal-awal udah berbobot nih. Pak, selain Gregs ini, Bapak ada usaha apa lagi sih Pak, kalau boleh tahu? Mungkin rezeki saya tuh ada di F&B ya, karena kebetulan saya generasi ketiga toko roti. Jadi apa nih? Kakek saya tuh kira-kira 86 tahun yang lalu tuh buka toko roti di daerah Jawa Timur. Udah legend berarti dong. Namanya apa? Namanya Orion Blitar. Orion Blitar. Ya. Itu berdiri tahun berapa tuh Pak? Kalau yang Blitar itu 1938. Sebelum merdeka. Sebelum merdeka. Udah ada toko rotinya. Sudah ada sampai sekarang. Sampai sekarang masih ada. Saya jadi penasaran ke Blitar. Itu ada berapa cabang dia? Ada 6 Orion. Kita semua ada hubungan keluarga, tapi semuanya bagi-bagi sendiri-sendiri. Jadi independen. Nangkep. Ya, tapi semua keluarga. Orion itu dalam tanda kutip franchise untuk keluarga. Tidak dijual belikan, tapi harus punya hubungan keluarga kalau mau pakai Orion. Oh gitu. Jadi ada yang paling tua di Solo, terus ada di Blitar, ada juga di Pasuruan, Lumajang, Kediri, Malang. Ya. Ilmunya memang udah mendarah daging sebenarnya nih untuk pastry seperti itu ya. Ya, dan waktu saya pulang dari Indonesia setelah ayah saya kebetulan agak sehat sedikit, tuh juga saya dengan teman-teman usaha buka restoran. Ya. Apa restoran apa Pak? Namanya Gemulai Resto. Oke. Namanya Gemulai itu resto atau catering atau apa? Dua-dua. Jadi restoran juga, dan kita juga melayani catering untuk perumahan, kantoran, dan lain sebagainya. Masih sampai sekarang? Masih ada di daerah Kebayoran Baru di Jalan Kerinci 3 nomor 9. Oke, teman-teman cobain ya. Gemulai Resto, yes. Itu core-nya dia makanan apa? Indonesia, Chinese? Makanan Indonesia. Jadi dari berbagai tempat, berbagai kusin ya. Ada nasi daun jeruk, nasi kecombrang, empek-empek, dan lain sebagainya. Best sellernya apa kalau mau cobain nih? Nasi daun jeruk. Ya. Oke, apa yang bikin spesial? Lauk-lauknya itu memang pilihan dari kami ya. Kita pilih-pilih. Awalnya tuh teman-teman suka
macam-macam. Jadi kita masukin jadi satu paket gitu. Oke, jadi Orion cake sama gemulai itu ya. Iya. Ada lagi yang lain mungkin? Udah itu dulu. Itu dulu ya, udah ini. Iya. Bapak di sini ada kayak asisten kah atau partner untuk di Greggs ini? Murni sendiri atau gimana? Kepemilikan sih saya sendiri, tapi sehari-harinya saya dibantu dengan staff dan juga ada business partner yang untuk bantu untuk ya bagaimana kita mengembangkan jadi business development. Oke. Kalau orang mau beli franchise-nya berarti belum ada saat ini? Belum. Jangan-jangan harus keluarga dulu nih. Tapi ya belum kepikiran ya. Belum ke situ. Oke. Hopefully mudah-mudahan bisa buka store-nya, terus ada franchise-nya juga ya, ke depannya. Saya ini organik ya dari awal. Jadi kita benar-benar bangun dari nol. Dan ya kita nggak ngejar untuk besar, tapi benar-benar dibangun dibesarkan secara Kalau desainnya ini sendiri yang bikin idenya dari Bapak atau ada desainer khusus ngedesain kami punya packaging? Kebetulan saya kenal dengan satu graphic designer dan kami cocok karena saya punya vision ya, saya punya pemikiran sesuatu. Nah itu graphic designer ini bisa menerjemahkan ke dalam satu desain. Jadi itu cocok-cocokan benar, itu benar-benar keberuntungan lah, luck gitu. Jadi saya bilang saya mau gini dan langsung dia bisa seperti yang saya mauan dan bahkan lebih dari yang bagus karena dia kan punya background desain. Sementara saya punya background ya beda-beda dan saya sebagai konsumen saya sukanya begini. Klop ya jodohnya gitu ya. Jadi sekarang ya sebagai in-house designer kami punya tim. Jadi memang dari awal tuh kami mau kasih sesuatu yang supaya orang tuh nyaman dan bangga untuk memberikan sesuatu meskipun hanya hanya banana cake. Waktu itu saya punya desainer resign. Terus akhirnya kita open lowongan lagi gitu ya. Percaya nggak, saya nolak 1.600 lamaran. 1.600 saya nolak. Padahal tuh lulusan DKV, lulusan apa gitu ya. Tapi nggak cocok aja. Dan yang saya terima malah perempuan, dia lulusan biologi. Oh gitu ya? Dia banting setir ke desain. Nggak tahu kenapa saya suka aja gitu. Iya. Akhirnya yaudah, tapi kamu magang dulu ya. Gitu kan, magang anak lanjut sampai sekarang ya mostly dia kerjain semua di grup Cairo Food gitu kan. Dan kita cocok gitu dari 1.600 orang itu. Betul emang kadang-kadang ya cocok-cocokan lah gitu ya, benar. Kalau buat desain hampers yang menarik itu gimana? Karena kalau kemasan beda sama hampers. Hampers tuh kan banyak peritilannya ya. Ada apanya lah, tag-cardnya, ada yang kayak kalau sesuai seasonnya ya. Kalau Imlek harus gimana, Natal gimana. Apalagi kemarin kan itu bertubi-tubi dari Natal, terus Tahun Baru, deket ya. Terus Chinese New Year, terus Lebaran. Benar, deket. Kita kayak kejar-kejaran gitu. Memang harus dipikirkan jauh-jauh hari. Pertama harus tahu konsepnya apa. Kita mau konsep apa dulu tahun ini. Terus mau warnanya bagaimana, temanya apa gitu. Dari situ kita perkecil, narrow untuk di desainnya sendiri gitu. Variasinya di dalam hampers itu kita coba ada semuanya. Jadi ada yang manis, ada yang asin, ada yang cake, ada yang untuk juga keringan. Apalagi kan kalau liburan itu kan banyak yang keluar kota. Nah kalau kirim barang itu kalau yang fresh cake kan bisa basi, bisa. Jadi kita juga kasih yang dry snack supaya bisa awet, tahan lama. Misalnya penerimanya lagi keluar kota, mereka masih bisa menikmati kalau mereka pulang dari liburan. Jadi memang harus ada variasi supaya konsumen juga bisa memilih sesuai kebutuhan. Ya. Emang setiap tahun ganti atau tetap itu aja? Karena produk kami kan juga cukup limited ya. Jadi kadang-kadang kita kerjasama, kolaborasi, dan saya senang banget kalau ada pihak lain tuh yang mau berkolaborasi dengan kami. Kita pernah berkolaborasi dengan susu almond. Masuk ke paket hampersnya itu? Paket hampersnya itu. Juga kolaborasi dengan mungkin yang bikin kayak aprons atau napkins. Jadi sebagai satu
ya tambahan lah. Iya. Kolaborasi dengan cookies. Waktu itu kita belum bikin cookies, kita bikin dengan cookies. Jadi beda-beda gitu. ya. Kita ada apa tuh ya? Kayak cinnamon sugar tuh. Boleh. Mungkin ditabur ke atasnya kan bisa ya. Iya. Oh iya. Collab gitu ya. Iya. Tadi Bapak udah cerita sih ya, banana cake itu pakai jenis pisang itu ya. Umpama nih, nggak ada musim kemarau ceritanya. Gimana tuh? Ya itu susahnya. Susahnya di situ. Ya contohnya kemarin itu Banana Crunch. Kita punya paket. Ya, jadi paket hemat. Nah itu kita harus tiadakan dulu selama bulan puasa dan Lebaran. Karena kalau paket hemat itu kan mereka beli banyak kan ya. Nah sementara kita stoknya limited, jadi kita tiadakan. Jadi kita ya memang harus fleksibel. Itu juga satu kunci sukses ya. Kita harus fleksibel, apalagi di satu usaha kecil, kita harus bisa fleksibel menyesuaikan dengan kebutuhan dan suasana situasi. Kalau pengusaha anggaplah kayak ayam pecel atau apa gitu ya, kan harga cabai kadang suka naik turun tuh ya. Betul ya. Kalau pisang tuh ada naik turun gitu nggak? Ada Mas, ada. Drastis kah atau biasa aja? Lumayan. Naik Dan turun bahan baku kemarin tepung naik, gula naik, minyak naik, semua naik. Semua Tapi naik. ya kita juga nggak bisa naikin harga seenaknya aja kan gitu. Iya. Jadi ya memang itu resiko dari usaha. Jadi sekali lagi yang ingin usaha itu margin juga harus dipikirkan. Nggak bisa terlalu kecil, juga nggak bisa terlalu besar. Tapi harus ada faktor untuk kalau ada hal-hal seperti ini. Jadi tidak merugikan konsumen yang penting. Terus Bapak manajemen operasionalnya gimana Pak? Kan kalau pisang, apalagi Bapak nih pisang bilang 1 hari sebelum busuk itu yang bagus yang rasanya ya. Iya. Itu datang pisangnya kayak dicuci, dikupas, di freezerin nanti bake-nya nanti atau gimana? Tiap hari beli pisang di pasar. Tiap hari beli pisang di pasar, Jadi bake hari itu. Ya, jadi ada satu tim yang di bidang produk, di bagian produksi, divisi produksi itu mereka Hunting itu. Mereka beli pisang kalau kita butuh, kita beli. Jadi kita stok pisang itu sesuai kebutuhan juga. Tapi kan kalau beli banyak di freezerin juga bisa aja Pak. Nggak bisa, beda. Nggak enak ya. Nggak enak. Nah, Ya, itu. ini harus dicontoh kayak gini ya. Jadi harus fresh, kualitas memang. harus Ya, bagus. Ya. Terus Bapak kan ada tape ya. Ya, tape. Kenapa jadi ke tape nih? Udah nggak Greg's Banana Cake lagi dong? Greg's Tape Cake. Tape itu resep dari nenek saya. Kalau di Jawa itu ada yang namanya prol tape, itu kayak jajanan pasar yang cukup terkenal lah. Di mana? Di daerah Jawa Timur, Jawa Tengah. Prol tape. Prol tape ya. Nah itu saya ambil dari situ karena saya juga penggemar tape juga. Saya suka prol tape. Tapi ya saya modifikasi dikit lah gitu, pakai keju, pakai almond, pakai kenari. Ini tape apalagi nih ceritanya nih? Harus 1 hari sebelum busuk juga atau gimana? Harus bener-bener yang matengnya itu harus manis karena kan tape itu kan fermentasi ya. Betul. Jadi kalau beli kebetulan tape itu lebih gampang dari pisang, jadi bisa ditaruh di kulkas. Jadi kita beli tape kalau memang masih keras, belum benar-benar matang, kita jangan diemin dulu gitu. Jadi ya itu pinter-pinternya pihak produksi kami. Gitu. Saya kepikiran gini. Kalau misalkan Bapak beli pisang, pakai pisangnya harus yang 1 hari sebelum busuk. Berarti bisa dong kalau gitu beli pisang yang nggak busuk, ya tunggu aja sampai dia busuk baru dipakai buat produksi hari itu. Bisa, kadang-kadang bisa. Tapi kan kadang-kadang terlalu lama ya. Sementara kita perlu untuk produksi pesanan besok atau gimana. Jadi memang kami punya rekanan-rekanan penjual pisang. Ya, jadi saya selalu pesan. Jadi kalau ada pisang yang nggak bisa dijual lagi, yang busuk itu kita yang ambil. Kalau yang tadi ini bisa tahan berapa lama? 3 hari di luar kulkas. 3 hari di luar kulkas? Ya, 7 hari di dalam kulkas. Ya. Kalau di freezer boleh? Boleh, bisa sampai sebulan lebih juga boleh. Kayaknya lebih sih ya. Setahun juga nggak apa-apa kayaknya di freezer ya. Belum pernah coba kalau setahun. Ya, jadi kalau ditaruh di freezer, dikeluarin dulu, terus dipotong, bisa taruh di oven. Bisa jadi ide just tip nih. Karena banyak kan tuh yang dari luar negeri kayak ini loh Pak, ayam
ayam albaik tuh kalau nggak salah dari Arab gitu ya. Iya, iya. Itu di freezerin, di frozen gitu ya, terus dikirim ke sini banyak yang just tip gitu. Iya, kebetulan kami banyak konsumen dari Singapura, Malaysia yang secara rutin beli produk-produk kami. Gitu. Karena ke Singapura itu kan sekarang 1 hari bisa. Betul. Gitu ya, pakai ya jasa-jasa pengiriman gitu, dan mereka cukup rutin. Jadi ya. Ini kalau saya mau pesan hari ini lewat marketplace gitu atau gimana? Ya boleh, jadi bisa melalui WhatsApp, ada di beberapa marketplace, dan biasanya sehari sebelumnya. Karena nggak bisa hari itu juga, harus H-1. untuk produk-produk tertentu yang favorit, populer itu kita bikin ekstra. Jadi orang bisa dadakan. Benar-benar. Tapi saya anjurkan minimum H-1 lah. Biar bikinnya fresh gitu ya. Atau kalau misalnya pagi, untuk sore itu masih bisa. Ya. Kalau mau beli tadi WA, Tokopedia ada, Shopee, Blibli, ada semua tuh di situ ya. Instagram, ada. Paling gede di mana sih Pak kalau tahu dari marketplace tersebut? Tokopedia juga kami cukup bagus penjualan di situ ya. Performance-nya. Ya. Interesting. Awalnya sih dari Instagram, dan Instagram tuh sangat itu ya, membantu untuk marketing. Ada Bapak jalanin iklan tertentu mungkin di marketplace atau di IG? Kami ikut beberapa program mereka, jadi yang berbayar kami juga ikut, supaya kita bisa dapat exposure yang lebih besar, lebih awal, dan harus ikut promo-promo. Ya, memang orang Indonesia suka promo, saya juga suka promo. Gitu ya. Kalau lihat diskon atau free itu tertarik banget ya. Iya. Marketing strategi yang Grex dilakukan tuh apa, Pak? Karena kan sekarang ini orang lebih dari setengah hari di HP terus ya. Jadi itu harus rutin. Jadi di marketplace seperti Instagram, TikTok itu harus rutin tiap hari, dan harus menarik. Produknya juga harus yang bervariatif, beda-beda, dan itu sangat membantu. Jadi maksudnya posting atau story. Tapi yang benar-benar harus yang ada wow factor kalau menurut saya, kalau saya bilang. Jadi contohnya mungkin kayak ada satu cerita, atau kalau misalnya posting itu fotonya juga yang harus yang benar. Misalnya fokus di produknya, jadi orang bisa, meskipun tidak bisa memegang ya atau merasakan, tapi dia bisa lihat gambarnya tuh, waduh ini benar-benar menarik gitu. Apalagi kalau kita lagi lapar, terus lihat banana cake, waduh ini enak banget gitu ya. Nah itu juga di bagian fotonya, mengambil fotonya itu harus benar-benar bagus gitu. Berarti saya simpulkan sosial medianya harus bagus. Ya, jadi tim desainnya tuh kita harus benar-benar serius, nggak bisa asal aja gitu. Ya. Kalau strategi yang lain mungkin iklan, SEO, atau apalagi yang Bapak lakukan selain itu? Endorsement dari klien sendiri itu yang paling powerful menurut saya. Endorsement. Kadang-kadang orang beli atau dikasih dan dia memposting, itu buat saya itu sangat dampaknya positif sekali. Karena saya sendiri kalau beli, saya lihat testimoni dari yang lain. Wah ini kalau Mas mencoba dan suka dan berbagi pengalaman, saya juga rasanya mau juga gitu loh. Jadi itu testimoni itu sangat membantu, apalagi dari konsumen lain. Ini testimoni beneran atau testimoni yang dibayar? Nah, kalau bisa yang beneran. Yang beneran. Tapi kalau yang berbayar like endorsement, KOL kayak gitu, Bapak pernah ngelakuin? Pernah, dan itu juga membantu. Tapi ya sekali lagi kita kan juga ada budgetnya ya. Jadi harus menyesuaikan juga, jangan kita berlebihan. Harus dilihat itu ROI-nya, return on investment-nya berapa. Gitu. Jadi harus disesuaikan gitu. Endorsement paling bagus dan paling murah itu dari teman-teman. Jadi ajak teman-teman untuk dukung, support gitu. Cobain ya. Tapi teman yang mana dulu nih, yang mau gratisan apa yang mau bayar? Tergantung kan ya. Bapak ada tips nggak untuk ngejalanin bisnis nih? Boleh di-share mungkin. Passion ya, jadi harus benar-benar punya
passion untuk di produknya itu sendiri, di bisnisnya itu sendiri. Jadi kita menjalannya itu bukan sebagai suatu pekerjaan, tapi sebagai suatu hobi dan kesenangan. Itu satu. Kedua, harus diseriusin, fokus. Pekerjaan apapun, usaha apapun, sekecil apapun, sebesar apapun, kalau kita nggak serius nggak bakal jadi. Ketiga, ada plusnya kalau kita punya jiwa entrepreneur, gitu. Kalau kita punya jiwa entrepreneur itu sangat membantu karena kita terbiasa untuk sendiri, untuk melakukan hal-hal itu sendiri. Dan kita juga tidak terlalu sensitif dengan perubahan. Kita lebih peka dan juga lebih kuat untuk menghadapi perubahan-perubahan tersebut. Jadi harus fleksibel, juga harus kreatif, juga inovatif. Ya itu. Kurang lebih gitu ya. Ya. Kalau untuk orang yang bingung mulai usaha, harus mulai dari mana? Nah, itu tadi dari mungkin kegemarannya apa. Misalnya saya suka ya baking, atau saya mungkin suka motor. Ya mulai dari situ. Mungkin kalau ada yang mau niat untuk buka bengkel misalnya, ya karena dia suka motor, suka utak-utik mesin. Sesuai passionnya itu. Kira-kira 5 tahun ke depan, menurut bayangan Bapak, Greggs ini akan seperti apa? Mudah-mudahan bisa lebih besar lagi. Mudah-mudahan bisa punya outlet 5 tahun ke depan, dan bisa juga memberi luang kerja untuk lebih banyak orang lagi, dan itu yang saya harapkan. Sebenarnya saya tuh bersyukur banget karena dengan Greggs ini saya bisa untuk memberikan rezeki atau peluang kerja untuk lebih banyak orang lagi. Amin. Ya, itu suatu kebanggaan sendiri. Alhamdulillah, syukur. Bapak boleh sebutin nggak brand lokal yang Bapak suka, makanan, minuman, dan snack? Waduh. Yang lokal. Yang lokal ya? Yes. Waduh. Jadi saya suka Dolab, oke. Ya, cookies. Tahu, udah pernah coba tuh. Ada ice cream enak juga, Granny's Gourmet. Itu ice creamnya enak juga. Itu juga usaha keluarga dari kecil jadi besar. Itu juga. Kenal Bapak? Saya kebetulan kenal karena langganan. Oke. Karena enak banget berarti ya. Ya, banyak sekali produk-produk yang enak, yang membesar karena masa pandemik itu, karena kan kita nggak bisa keluar, nggak bisa ke restoran, dan banyak orang-orang yang pintar masak. Ya, brulee juga enak. Ya. Itu aja berarti ya. Ya. Oke. Pak, tadi kan ada apa sih? Natal, Tahun Baru, Imlek, Valentine, Lebaran, puasa gitu ya. Iya. Paling gede penjualan tuh pas kapan? Lebaran. Ya. Oke. Ya. Paling gede Pastilah, itu ya. ya. Nomor 2? Natal. Lebaran, Natal, abis itu Chinese New Year. Chinese New Year sama Imlek. Valentine? Chinese New Year. Tetap Chinese New Year ya. Ya. Valentine, orang Indonesia mungkin ya ada yang merayakan, tapi nggak sebesar Imlek. Ada tips nggak untuk menjaga konsistensi kualitas produk? Ya, jadi benar-benar harus terjun. Jadi saya tuh tiap minggu atau berapa kali saya selalu icipin. Jadi meskipun bukan saya sendiri yang buat sekarang, karena ya saya juga harus memikirkan pengembangan bisnis dan lain sebagainya. Jadi saya harus coba. Jadi kita harus benar-benar memperhatikan kualitas kita gitu. Gak bisa 100% diserahkan ke yang lain gitu. Kita harus dicoba. Ya, harus coba. Harus dites lah, kita sendiri harus ikut terjun untuk menjadi quality control tersebut. Itu seminggu sekali Bapak tesnya? Ya, kira-kira kadang-kadang bisa lebih gitu. Jadi saya coba gitu, misalnya udah berapa hari saya nggak makan, saya coba tapi masih oke. Coba terus ya. Dan kadang-kadang untungnya tuh ada yang kurang baik, jadi saya untung, jadi saya bisa
nangkap dulu sebelum konsumen saya kan. Konsumen komplain iya, gitu. gitu ya. Biasa tantangan apa sih kalau di baking gitu dari sisi kualitas tuh? Kadang kan ini ya, rambut tuh. Ya, itu benar. Jadi tantangannya tuh ya bisa dari bahan bakunya sendiri. Mungkin tidak sesuai standar. Juga dari banyak kecerobohan gitu. Jadi mungkin karena sibuk atau apa, ada yang lupa, ada yang mungkin lalai. Juga bisa dari equipments, mungkin kayak ovennya mungkin perlu diservis. Jadi itu rutinitas itu juga harus dijadwalkan. Kayak mobil kan mesti diservis, jadi juga mixer, oven semua juga harus diservis. Dan kebersihan. Jadi saya juga kadang-kadang saya juga sidak ya, lihat di bidang produksi mereka menggunakan atribusi yang benar atau tidak gitu. Masker, hairnet dan lain sebagainya. Iya. Oke. Ya. Kalau dari menurut Bapak ya, konsumen itu sebenarnya apa sih yang bikin mereka tuh kayak oke, mau beli nih? Apakah diskon, promo, packaging, rasa? Number one-nya apa? Influence dari teman. Jadi teman nomor satu. Itu ada istilah FOMO, pernah dengar nggak? Tahu. Fear of missing out. Aduh, gue pengen nih, kayak temen gue baru beli nih. Nah itu tuh biasanya tuh beli. Karena ini saya bicara dari pengalaman sendiri nih. Kalau saya lihat postingan atau teman saya beli sesuatu gitu, udah bilang enak, nah saya coba. Itu satu. Dan kedua ya kalau dia sudah misalnya menerima dan dia suka produknya, dia bisa beli lagi. Ketiga mungkin dari tergantung ya, mungkin dia mau memberi sesuatu dari bentuknya itu juga harus menarik. Ya, jadi kombinasi lah. Jadi nomor satu adalah pengaruh dari teman. Iya. Teman atau keluarga lah ya, kira-kira gitu. Iya. Walaupun mungkin packagingnya jelek, misal gitu ya, tapi kalau ada orang, ini beneran bagus loh, dia terpengaruh ya. Iya, ngaruh banget itu. Okay. FOMO ya. Yeah. Ada cerita menarik nggak Pak, kira-kira dalam Bapak menjalani usaha ini? Kejadian apa yang, kayaknya seru nih kalau diceritain. Apa ya? Kayak tadi kan tiba-tiba disamperin orang dari Pemda. Ya, ternyata malah mau bantuin. Ya. Mungkin ini cerita awal. Jadi saya waktu ada yang mau beli, kebetulan teman sendiri dan teman dekat. Nah, saat itu kan usahanya masih baru ya. Jadi saya packagingnya mungkin tidak sesuai gitu. Jadi teman saya tuh telepon dan Pram, gimana sih lo? Kuenya enak tapi gila itu packagingnya dangdut banget gitu. Itu kayak kepukul, bener-bener saya tuh merasa kayak dia tuh di depan saya nampar saya gitu. Iya, saya lihat, aduh bener ini parah banget ya. Di situ tuh saya jadi nggak pernah lupa dia. Jadi packaging tuh bener-bener saya perhatikan. Nah itu tuh salah satu pengalaman menarik lah buat saya gitu. Emang seburuk apa sih kayaknya? Ada nggak fotonya yang dulu? Ada, ntar saya kirim ya. Kita taruh di layar gitu ya, sebelum sesudah gitu ya. Iya. Itu saya benar-benar ke pasar beli kardus itu, terus saya kasih pita dan warnanya itu kalau nggak salah kardusnya merah, pitanya coklat, terus di dalamnya tuh nggak pakai apa-apa gitu. Jadi benar-benar, aduh ini kayak beli di pasar gitu ya. Tidak sesuai. Sementara dia mau bantu saya, dia kasih ke orang yang mungkin lebih mungkin yang punya jabatan gitu. Ini baru ada cerita menarik nih. Mungkin yang pengalaman untuk yang lainnya. Jadi kemarin itu kan sibuk sekali Lebaran. Jadi saya bilang staff saya bantu ya. Nah, saya ada yang pesen hampers. Jadi saya bantu tulis kepada siapa, selamat Lebaran, minal aidin wal faizin, dari siapa. Nggak taunya yang pesen itu marah-marah, bikin malu. Itu kamu pakai nama saya ini asisten dari ibu siapa yang jabatannya cukup tinggi, dan ini untuk orang penting, untuk orang yang punya jabatan tinggi, ini usaha, ini saya bikin malu. Jadi itu saya benar-benar malu banget gitu loh. Okay. Jadi
namanya itu darinya bukan dari si ibu yang ngasih, tapi dari saya tulis dari sekretarisnya karena yang pesen kan asistennya. Nah sementara saya sok mau bantu staff saya. Tapi dia ngasih note nggak itu kalau dari siapa untuk siapanya? Itu kelalaian saya. Okay. Jadi itu saya jadi waduh minta maaf mau gitu. Pengalaman berharga itu. Jadi saya meski mau bantu itu kita harus benar-benar tahu bener apa yang mau dibantu, jangan asal bantu aja tuh. Meskipun bos tapi juga bos kadang juga ya udahlah serahin aja lah, orang yang ini udah terbiasa gitu. Iya. Terakhir nih aku penasaran, Bapak ada restoran yang gemulai itu sama Grex ini. Sebenarnya lebih menarik mana sih, jalanin restoran atau jalanin usaha dari apa ya? Maksudnya online ya sebutnya ya. Lebih menarik mana menurut Bapak? Saya lebih menarik yang online, yang kue. Kenapa tuh? Ya restoran pengalaman saya. Jadi kalau restorannya rame, kita sibuk, maksudnya melayani customer. Jadi pusing juga, sakit kepala karena sibuk segala macam. Mungkin produknya kurang dan lain sebagainya. Kalau restorannya sepi, kita juga sedih gitu loh. Banyak yang barang-barang kebuang dan lain sebagainya. Dan ya kita harus kalau restoran itu kan kita harus siap tanpa tahu gimana outcome-nya. Nah, sementara kalau online itu lebih terprediksi. Kan itu kan kita melayani sesuai dengan pesanan. Jadi lebih bisa diprediksi, lebih bisa terukur. Jadi buat saya itu saya lebih nyaman di situ. Tapi juga ya tergantung, kalau restorannya memang laris laku ya itu bagus juga ya. Syukur gitu. aja ya. Iya. Kalau dari Grex sendiri selain hari raya ya, itu kalau online itu kayak stabil nggak sih, kayak sehari biasanya sekian atau bisa tiba-tiba nggak tahu kenapa tiba-tiba ada spike tertentu atau lebih stabil? Mungkin lebih banyak orang mengenal Grex. Jadi mereka juga memikirkan kalau mereka ada acara ulang tahun, terutama anak-anak ya. Jadi kita juga punya yang muffin, banana crunch juga punya yang untuk anak-anak kecil. Jadi kita juga terima pesanan untuk acara-acara tertentu kayak ulang tahun atau misalnya ada acara di perusahaan gitu, mereka kasih goodie bags. Itu kita sudah cukup lumayan rutin mendapat pesanan tersebut ya. Untuk marketplace, let's say Tokopedia gitu ya, itu biasanya setiap hari itu rutin ada angka tertentu order, atau bisa tiba-tiba ada spike, tiba-tiba tinggi? Kalau di marketplace, untuk yang pesanan besar itu, biasanya menjelang hari raya. Berarti karena memang hari rayanya itu. Tapi kalau hari normal? Hari normal cukup konsisten. Karena kalau mereka perlu volume yang besar, jumlah yang besar, mereka bisa telepon, nggak ada marketplace. Ya, karena kan lebih fleksibel ya. Mungkin dari pengirimannya, juga waktunya dan packagingnya bagaimana sesuai kebutuhan. Karena kan kalau di marketplace kan terbatas dengan pilihan-pilihan saja. Ya. Tapi saya punya teori sih Pak, kenapa begitu? Karena di saya juga begitu, gitu ya? Di Cairo Food juga begitu. Jadi setiap hari tuh daily udah ketahuan lah di angka berapa sampai berapa. Saya punya kesimpulan gitu ya, kalau memang si marketplace ini dia secara engine itu membagi order. Ya. Jadi biar semua seller itu kebagian ordernya. Kalau misalkan nanti jadi dari searching gitu ya, misalkan cari cake atau apa, itu misalkan dari 100.000 orang yang cari, dibagi-bagi tuh seller ada berapa, jadi masing-masing dapat berapa porsinya. Itu teorinya saya ya, nggak tahu benar atau enggak, tapi saya menduga ke arah sana. Kalau menurut Bapak gimana? Pengalaman saya itu biasanya marketplace dipakai sebagai uji coba. Jadi mungkin ada satu asisten yang dikasih tugas, kita perlu 100 goodie bags. Jadi dia searching tuh, cari apa-apa produk-produk yang menarik. Terus mungkin dia ketemu Grex, dia beli satu dulu, dia coba, terus nanti telepon. Jadi itu kejadiannya beberapa kali. Jadi kami dapat
pesanan lumayan besar, selalu diawali dengan, oh ya saya beli di Tokped, coba dulu, saya suka, Bu, saya mau pesen ini untuk minggu depan atau bagaimana. Jadi itu sering kejadian gitu. Jadi memang marketplace itu sangat membantu exposure. Ya, dan juga untuk konsumen yang bukan di sekitar kita. Jadi yang jauh, misalnya luar Jawa, luar kota, itu bisa terjangkau. Ya, itu sangat membantu. Guys, saya penasaran dari tadi ngomong mulu. Ini beneran enak nggak sih? Ini kita cobain ya Pak ya? Silakan coba. Kita coba yang mana dulu nih? Saya bawa yang paling populer, original. Jadi bisa tahu benar-benar packagingnya rasain. Cakep banget ini. Iya. Ini lumayan nih kayaknya packagingnya nih. Harganya. Ini berarti saya buka stikernya nih Pak ya? Ya, buka aja, dirobek juga bisa. Berarti saya butuh pisau nih kayaknya buat buka. Apa? Betul, kita kasih pisau, udah kayu. Ada pisau di dalamnya. Tiap box ada pisau, jadi bisa dipotong-potong, di share kapan saja. Ya. Aromanya sih, pisang banget ini. Ini guys, ada tulisannya nih, an old fashion recipe, handed down for generation. Yeah. Terus ini pisaunya nih. Pisaunya, ya, dan pakai kayu jadi lebih ramah lingkungan. Yeah. Wah, ini custom atau gimana Pak? Custom pakai logo ya. Guys, serius cakep banget ini. Dari sisi branding, kayaknya kalau buat ngasih hadiah nggak malu lah. Konsepnya bagus. Kan banana cake sebenarnya banyak orang suka ya, itu basic ya. Tapi kita kemasin supaya sesuatu ini yang bukanya juga gimana menarik. nih Pak? Boleh saya bantu? Boleh. Ya. Jadi ada kertasnya lagi. Oh, dibalik gitu ya. Terus kita wrapping, pakai di-wrap lagi. Ya, supaya lebih aman, lebih higienis. Ya, ini beratnya berapa Pak segini? Sekitar 700 sampai 800 gram. Segini ya. Terus kalau mau beli harga berapa nih? Kalau yang original 95.000. 95 segini? Ya. Oke, kalau saya lihat di katalog 130 tuh yang apa tuh? 130 itu ada yang pakai gluten free. Oh, beda tepung. Atau ini yang vegan standar. Ya, atau yang honey base. Jadi gulanya kami ganti dengan madu. Jadi itu ada extra charge. Kalau ada varian juga, jadi kalau misalnya pakai walnut itu 150, jadi tergantung sesuatu. Ya lah, kita potong ya. Silakan. Bismillah. Nih Bapak, nggak usah ya. Udah setiap minggu kan makanin. Oke. Saya potong, kita ambil gini ya ke piring nih. Cus. Wow, dalamnya nih. Wangi. Ini nggak pakai perisa berarti Pak? Nggak pakai pengawet sama sekali. Nah, ini baru produk yang makanya bagus. tahannya maksimum bisa 3 hari cuman. 3 hari ya? Iya. Moment of truth. Kita coba ya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Manisnya pas. Pisangnya enak. Makasih. Ya udah, no complain, enak emang. Makannya aja udah. Ya. Mantap. Ini kalau mau coba sekalian, ini banana crunch. Jadi ini yang tadi saya bilang pisang dikeringkan, jadi cukup healthy, sehat. Saya ambil ya Pak? Ya, silakan. Ini makannya kayaknya pakai teh enak ya? Teh atau kopi. Kopi ya? Iya, itu enak sekali. Bapak udah coba tawarin ke ini kayak kafe-kafe gitu mungkin? Ada beberapa kafe yang ngambil dari kami. Jadi kami juga melayani reseller, juga coffee shops yang mungkin tidak punya fasilitas untuk baking. Jadi kami juga sudah melayani beberapa. Nah, itu dia. Aku beli salad stop ya kalau nggak salah atau apa gitu. Dia jual cake pisang kayak gini juga gitu. Iya. Jadi opportunity itu kayak masukin ke restoran atau kafe. Sudah ada beberapa yang jadi langganan kami gitu. Ini termasuk yang enak. Nice. Saya coba ya Pak ya. Iya. Wow, kriuknya. Ini digoreng atau di oven tuh ya Pak? Air fry. Air fryer. Ya, jadi memang diolesi oleh minyak sedikit karena pisang kalau udah kering kan keluar madunya itu suka jadi lengket-lengket. Jadi diolesin minyak nabati sedikit. Wah. Ya. Lagi Pak ya? Silakan. Ini benar-benar garing banget. Ini bisa garing gini karena pisangnya atau karena mesinnya atau karena apa Pak? Ya, mesinnya, cara pengelolanya itu. Jadi benar-benar sampai garing ya. Pak beneran enak Pak, serius? Iya. Wah, mantap banget sini. Terima kasih. Aduh, saya makan lagi lah ya. Ya. Guys, jangan lupa beli Greg's Banana Cake.
Thank you, terima kasih. Ya. Sukses. Sama-sama sukses juga Bapak, untuk pokoknya. Cairo Thank you, Food, thank ya. you. Saya juga mau coba tuh banyak. Nanti kita kasih hadiah Bapak cobain. Sip. Suka masak kan? Suka. Segini berapa harganya kalau ini? 45.000 tapi ada paket hemat. Jadi kalau beli 3 itu sekitar 115 sampai 125 tergantung. Wah, ini sih. Ada yang sekarang ada yang varian pakai Himalayan salt. Jadi ini. Ya, jadi dapat tuh asin sama Asin, manisnya tuh, kombinasinya tuh. Ya. Wah, ini anak saya suka banget sih ini. Ada apa di tuh dijual tuh. Ya. Mirip seperti ini tapi dia potongannya apa sih? Bulat gitu ya, pisangnya. Tapi nggak segaring ini. Ini bener-bener garing, manis, pokoknya enak banget sih. Kami punya juga untuk khusus untuk anak-anak. Jadi pisangnya dipotong kecil-kecil. Oh ya? Betul, ya. Apa namanya Pop a Crunch. Pisang juga? Sama persis. Jadi memang produknya sama, cuman dipotong kecil-kecil khusus untuk anak-anak Wah, penasaran. balita. Ini pokoknya bener-bener nggak ada gula nih ya? Zero. Oke, No. nih Spice Guy approve. Saya tuh nggak suka produk yang ada ini, ada itu gitu loh. Iya. Sebisa mungkin asli, natural, alami, tanpa tambahan yang aneh-aneh. Betul, Kayak ya. gitu. So Ya. ini kongres Pak, sudah berhasil. Resepnya mantep, rasanya enak, Terima produknya kasih mantep. banyak ya. Mudah-mudahan berkenan. Oke. Pak Pram, thank you banget udah datang ke sini. Sama-sama, terima kasih juga atas waktunya. Sebuah kehormatan buat saya. Sama-sama. Udah sharing juga ke sini. Mudah-mudahan bermanfaat buat para viewers. Mungkin ada mau disampaikan lagi mungkin? Mungkin untuk teman-teman yang berpikir untuk usaha, jalanin aja. Jadi kita berusaha selalu dan selalu berfokus dan mudah-mudahan diberi rezeki. Amin. Ya, Oke. gitu saja. Terima kasih. Thank you Pak Pram. Sekali Terima lagi kasih, sukses Mas. buat Grex. Terima Udah kasih. mulai. Pokoknya apapun itu yang Pak Pram lakukan. Dan untuk teman-teman viewers jangan lupa komen, like, share, subscribe. Pokoknya semua hal positif yang bisa dilakukan. Thank you Terima semuanya. kasih. Mari. Mari.